Di video kali ini gue akan sharing berbagai informasi gimana sih caranya mencari dan mendapatkan ide buat bikin konten Ramadan. Dan cara ini juga bisa lo gunakan untuk mencari ide bisnis apa ya yang cocok untuk Ramadan. Terus misalnya mau jualan apa ya di Ramadan. Sebentar lagi nih waktunya. Jadi ikutin terus videonya sampai habis. Hai teman-teman, selamat datang di channel ini. Dan perkenalkan, gue Bakti. Seperti yang tadi gue bilang, gue akan berbagi informasi tentang mencari ide dan mendapatkan ide untuk bikin konten Ramadan. Sebentar lagi kan Ramadan nih. Video ini dibuat itu pada akhir Maret 2021 dan tanggal 12 atau 13 April 2021 akan ada Ramadan. Nah, ini adalah momen yang tepat untuk kita semua berkembang menjadi lebih baik. Untuk teman-teman yang mau belajar bikin konten atau bikin usaha sendiri, seperti misalnya jualan apa gitu, atau misalnya teman-teman musisi atau apa, siapapun teman-teman, pengen bikin sesuatu untuk Ramadan, nah cara ini cocok banget. Apaan sih caranya? Kita ikutin langsung. Oke, gimana sih caranya mendapatkan ide atau mencari ide dengan lebih mudah? Salah satunya adalah dengan cara mind map. Menurut pemahaman gua, mind map itu berasal dari dua kata. Mind itu pikiran dan map itu peta. Jadi secara keseluruhan, mind map bisa dibilang peta pemikiran, yaitu kita memetakan sebuah pemikiran kita ke dalam sebuah media. Bisa berupa kertas, bisa berupa laptop, tablet, dan lain-lain. Caranya gimana? Nih gua akan tunjukin contohnya pelan-pelan. Di sini karena contohnya kita mau Ramadan, jadi di sini kita akan membuat mind map tentang Ramadan dengan tujuan ya mencari ide ya. Jadi ingat, ini baru ide awal dan tahap paling gampang dari memulai sesuatu adalah ide. Nah, ini adalah tahap awalnya. Karena yang paling susah itu bukan idenya tapi eksekusinya. Asli gue nggak bohong, karena eksekusi video ini aja itu lama banget dan berulang-ulang, perlu effort yang lebih. Sebelumnya gue udah rekam duluan proses gue memberikan contoh video mind map gitu. Tapi karena kepanjangan jadi akan gue rangkum. Versi gue yang sambil mikir bikin mind map itu bakalan gue cepetin. Jadi video yang lu tonton ini adalah versi pendeknya atau versi rangkumannya. Versi full yang ada proses gue berpikirnya untuk menulis itu udah gue taruh infonya di link di bio. Jadi kok di bio sih? Di deskripsi. Jadi lo bisa tinggal klik untuk nonton video lengkapnya. Siapin dulu, lu mau nulis di kertas atau mau nulis di laptop, pokoknya siapin dulu itu. Oke, kita mulai ya. Teman-teman tulis dulu Ramadan di tengah nih sebagai kunci dari ide pemikiran kita. Lalu kita keluarkan semua isi kepala kita tentang Ramadan dan pisahkan per kategorinya ya. Seperti ini misalnya. Sahur, buka puasa, menu makan dan minuman, kesehatan, ibadah, kayak tarawih atau sholat 5 waktu gitu loh. Ngabuburit atau hiburannya apa nih kira-kira. Terus aktivitas seperti kerja atau sekolah atau apapun. Terus pakaian. Dan selanjutnya olahraga atau diet. Olahraga atau diet juga sebenarnya udah masuk ke kesehatan ya, tapi nggak apa-apa, gue tulis lagi biar ada tambahan aja. Oke, setelah ini semua per kategori kita tulis, kita bisa lanjut dengan mengeluarkan isi kepala kita tentang kategori-kategori ini. Contohnya minuman, ada sirup, ada cendol, ada es buah, ada teh hangat, ada es teh, dan seterusnya. Jadi sampai banyak seperti ini. Kalau teman-teman punya ide atau pemikiran lain tentang minuman apa aja, bisa dimasukin tuh di listnya. Selanjutnya teman-teman lanjutin lagi untuk mengeluarkan isi kepalanya tentang ide pemikiran di dalam kategori-kategori tersebut. Lanjut lagi sampai jadi semuanya. Sampai terisi semuanya, menu makanan dan minuman juga udah terisi, ibadah udah terisi, ngabuburit udah terisi, semuanya udah seperti ini. Set. Jadi nih, udah jadi. Nah, setelah semua isi kepala kita tentang Ramadan tertulis di mind map ini, baru deh kita bikin ide kontennya. Dari minuman misalnya, kita bisa bikin konten 7 minuman yang wajib kita cobain saat Ramadan nanti. Atau teman-teman juga bisa bikin
3 minuman yang cuma ada pas Ramadan. 1 apa gitu, es belewah, timun suri, lah segala macam gitu ya. Lanjut nih. Dari hasil mind map yang udah kita buat tadi, kita bikin lagi ke ide kontennya apa. Contohnya tadi minuman udah, sekarang kita contohnya makanan. Teman-teman kalau mau bikin ide tentang makanan, teman-teman lihat bagannya di bagian makanan, lalu ada kan tuh list-listnya makanannya apa aja gitu. Terus kita bisa bikin konten tentang makanan. Seperti misalnya 3 makanan yang harus kamu hindari biar nggak lemas pas puasa, atau 5 makanan yang bikin kamu semangat saat puasa, atau apalagi pokoknya teman-teman peres terus sampai dapat ide-ide yang banyak gitu dari list itu. Contoh berikutnya biar nggak kepanjangan ya. Next, diet dan olahraga. Kita bisa bikin konten misalnya turun 7 kg saat Ramadan dengan diet ini. Terus teman-teman isi itu dietnya apa aja, atau menurut pengalaman gitu. Misalnya teman-teman itu adalah pakar dari diet dan olahraga gitulah. Atau misalnya contoh lain, puasa tetap olahraga, begini caranya. Nah misalnya di konten itu teman-teman ngasih tahu jam berapa yang bagus, terus makannya gimana, olahraganya gimana, jangan berat-berat, apa olahraganya apa yang bisa cocok untuk puasa. Atau kita bisa mengkombinasikan 2 kategori menjadi 1 konten. Misalnya seperti sahur, tadi kan ada tuh kategori sahur dan kategori makan. Menjadi sebuah konten nih, misalnya seperti ini. 5 menit masak makanan sahur, atau makanan sahur favorit anak kos. Nah, itu juga teman-teman bisa bikin. Kombinasi lainnya, misalnya buka puasa dan kesehatan. Misalnya nih, bawa sendok sendiri biar aman makan puasa di jalan. Atau hati-hati buka puasa di jalan, pastikan sudah azan. Nah, itu kan pokoknya contoh-contohnya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, mind map ini fungsinya untuk mengeluarkan isi kepala dulu. Lalu kita lihat ulang mind mapnya untuk merangkum itu jadi banyak ide konten seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Pokoknya nih teman-teman, tulis aja dulu semua ide, nanti baru dipilih yang kira-kira memungkinkan apa ya untuk dieksekusi. Baru setelah itu kita eksekusi semuanya. Konten-konten yang udah kita dapat dari ide tersebut. Oke, segitu dulu untuk video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan tolong kasih tahu gue di kolom komen teman-teman dapat ide apa dari video ini. Selanjutnya gue akan bikin beberapa video lagi masih tentang seputar Ramadan, mencari sesuatu untuk Ramadan. Dan diantaranya ada untuk ide bisnis makanan, ide konten untuk musisi, ide konten untuk food blogger, ide konten untuk teman-teman yang suka masak, misalnya chef gitu, atau reviewer apa, dan beberapa lainnya, pokoknya masih seputar Ramadan. Setelah itu mungkin teman-teman bisa men-challenge diri teman-teman masing-masing untuk membuat sesuatu di bulan Ramadan. Jadi subscribe dan nyalain loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video selanjutnya untuk nyari ide dan mendapatkan ide untuk Ramadan. Dan kalau mau request, misalnya teman-teman mau request apa gitu, coba dibahas dong ide untuk bikin ini, bikin itu. Tulis aja di kolom komen, nanti kita bahas sebagaimana mestinya kalau memungkinkan. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Tolong dikasih tahu teman-teman yang lainnya, misalnya video ini bermanfaat untuk teman-teman. Berbagi biar video ini banyak yang nonton dan banyak juga teman-teman yang dapat ide untuk membuat sesuatu di Ramadan ini. Karena kan kita udah tahu ya kondisinya sedang pandemi, masih pandemi sejak tahun lalu belum selesai-selesai. Jadi misalnya apalagi tahun lalu tuh gue inget banget teman-teman di tetangga dan di sekitar rumah gue dan pokoknya sekitar sini masih banyak yang jualan, baru mulai jualan, terus mungkin belum dapat idenya. Ini mungkin saat yang tepat untuk berkembang bareng-bareng. Lagi nih, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Stay safe dan sehat selalu. Semoga teman-teman lancar semua rezekinya. Terima kasih. Dadah.